Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha. Qulna liman ya Rasulullah, qalillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para asatidz, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang segar ini, pada pagi yang sangat segar ini, kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan muzakarah. Karena bapak-bapak juga sudah banyak yang tahu ini mah muzakarah, bukan ngaji. Karena kalau ngaji itu santri tiap pagi bangun terus bersama kitab kuningnya di tangannya. Nah, ini bapak-bapak kita muzakarah. Hari ini tanggal 3 bulan Rajab, tanggal 4. Tanggal berapa Pak? Tanggal Jumat, Sabtu, Ahad, ini kan Ahad. Berarti tanggal 3. Ya, soalnya tanggal hijriah, bulan-bulan hijriah itu tidak dijadikan tanggal gajian. Jadi Bapak enggak ya, kita enggak begitu memperhatikan. Hari ini tanggal 3 Rajab. Artinya kalau Rajab ini usianya 30 hari, berarti tinggal 27 hari lagi kita akan melaksanakan ibadah saum. Kalau usianya 29 hari, berarti tinggal 26 hari lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Kalau di bulan Rajab dan di bulan-bulan Hijriah itu tidak ada satu bulan kecuali di dalamnya ada pelajaran dan peristiwa yang menjadi pelajaran buat kita semuanya. Nah, di bulan Rajab banyak di antara kita yang sengaja memperingati peringatan Isra Mi'raj. Itu pada tanggal 27 bulan Rajab. Dan di bulan Rajab pula kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa fiqna biqiyami wa siyami. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kemudian sampaikanlah usia kami ke bulan Ramadan dan berikanlah taufik-Mu ya Allah kepada saya dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan dan menghidupkan bulan-bulan Ramadan. Nah, ini di bulan Rajab. Kedua-duanya sangat
luar biasa pentingnya. Artinya 27 Rajab itu catatan penting yang perlu dibedah oleh kita bersama-sama untuk kepentingan kita dan keluarga dan masyarakat serta bangsa. Kenapa? Karena 27 Rajab itu ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sederhananya sudah saya singgung-singgung pada sebulan yang lalu, adalah itu tiket kehormatan. Kenapa tidak? Karena beliau diberikan tiket perjalanan dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dari Palestina beliau diangkat ke Sidratil Muntaha dalam waktu 1 malam saja. Artinya apa? Kendaraannya super canggih. Kendaraan yang Allah berikan itu luar biasa. Pramugaranya malaikat Jibril, dahsyat. Dan pulang bawa oleh-oleh yang memang menjadi sarana dan prasarana, menjadi alat untuk kita bisa menang. Dan terbukti Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun di Mekah berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan dakwah. 13 tahun babak belur, pada bocor keningnya, pada luka kakinya. Sahabat-sahabatnya disiksa oleh banyak orang dan ditangkap oleh lawan-lawan dakwah, dipenjara dan digebukin. Luar biasa sakitnya. 13 tahun. Ini kan sebuah pelajaran buat anak-anak kita di usia TK 1 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMP 13 tahun persis. Di usia ini adalah usia di mana harus susah-susah, capek-capek, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang, kemudian capeknya bukan main. Ya Allah, 3 tahun pernah Nabi diblokade bersama para sahabatnya di kampung Syib Ali namanya. Kayak kita di komplek Aneka Gas gitu, dikunci semua itu, pintu jalan masuk ke Mbako ditutup. Di sana ditutup, sana ditutup. Siapa yang tutup? Ya penguasa. Penguasa yang zalim. Kenapa ya? Penguasa itu kan punya tentara, punya polisi, punya preman. Ya kita punya apa? Ustadz punya apa? Nggak punya, Ustadz nggak punya apa-apa. Punya mik juga minjam sama bapak-bapak. Nah beliau bayangkan 3 tahun sampai makan rumput-rumput kering di atas gunung di kita. Makan kalau di blokade, di blok Aneka Gas ada pohon bambu, ada rebung, ada pohon pisang, ada macam-macam daun yang bisa dimakan. Tapi Nabi dan para sahabat di Syib Ali itu kampung batu. Luar biasa beratnya. Jadi kapan beliau Isra Mi'raj? Kapan beliau dikasih tiket kehormatan untuk berangkat ke Sidratil Muntaha? Setelah 3 tahapan dakwah dia lewati. Pertama yang namanya dakwah sirron, internal, dia berdakwah di tengah keluarga dulu. Kenaku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Siapa keluarga itu? Istri kita, anak-anak kita. Itu keluarga. Abang, kakak, adik, ya itu udah masing-masing kewajibannya. Ya, abang punya anak, punya istri, ya dia kewajibannya menjaga istri dan anak-anak. Jadi keluarga itu adalah istri, anak, suami, anak. Jaga. Masya Allah, Nabi sampaikan itu. Di keluarga pun ada yang menentang, Pak. Seharusnya kan secara hitung-hitungan keluarga harus mendukung, tapi enggak. Makanya jangan kaget saat Bapak mencoba rajin beribadah,
istrinya disiplin, anak-anak disiplinkan dengan nilai-nilai Islam. Ada saudaranya nyeletuk, ada saudaranya yang ngomong Masya Allah sedap bener. Apa sih, bocah masih kecil pada pakaian kerudungan, panas. Tarang kasinta udah gede. Yang enggak dong, justru dia mencoba mempraktekkan nilai Islam. Tapi namanya dakwah kebaikan, namanya menegakkan kebenaran, namanya menjalankan agama Allah, itu ada aja di tingkat keluarga Nabi Muhammad. Abu Lahab itu paman, Pak. Paman. Masya Allah. Sampai Allah turunkan sebuah ayat, sebuah surat, tabat lak, tabat yada Abi Lahab wa tab. Kenapa? Karena Abu Jahal terang-terangan saat sudah dikumpulkan disampaikan, inni lakum nadhir mubin, saya kumpulkan saudara-saudara saya di sini, saya sampaikan, saya sebagai memberi peringatan dan memberikan kabar gembira, peringatan bagi mereka yang berbuat dosa, kabar gembira bagi mereka yang berbuat kebaikan. Sampai Nabi Abu Jahal itu teriak, tabban laka ya Muhammad. Orang Betawi bilang mampus loh, gitu bilang. Cuman ini doang, alihada jamaatannya cuma karena ini kau kumpul aku di sini. Itu di Bukit Sofa, ya, di Bukit Sofa, dekat Jabal Abi Qubais. Sekarang sudah tidak ada Jabal Abi Qubaisnya, jadi istana Sofa. Karena Jabal Abi Qubais pun sudah dipangkas, batunya tinggal dikit, dikasih pagar kaca, tidak lagi bapak-bapak, ibu-ibu mencoba meletakkan telapak kakinya ke situ. Kalaupun ada, ya masih bisa, cuman sudah tidak original, sudah dikasih marmer dan penutup, tidak lagi asli batu Sofa dan Marwah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, terus apa yang paling penting dari perjalanan Isra Mi'raj? Perjalanan Isra Mi'raj yang paling penting adalah bahwa oleh salatnya. Nah, ini yang Allah sampaikan kepada kita, rahasia kemenangan ini di sini adanya. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Cari pertolongan dari Allah lewat sabar dan salat. Dan memang berat. Innallaha ma'as sabirin, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, cari pertolongan dari Allah lewat sabar dan salat. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kelihatan sekali, ya. Kapan Nabi kita bisa meraih kemenangan? Di Mekah enggak, babak belur. Jadi setelah Isra Mi'raj itu enggak lama langsung berangkat ke Madinah, namanya hijrah ke Madinah. Di Madinah sabar, berjuang. Di mana kita sabar, jangan buru-buru. Pengen buru-buru aja, akhirnya ngutang. Itu enggak sabar namanya. Kelola kita punya aset negara, insya Allah kita sabarin, kita akan jadi wibawa, berwibawa. Kita tidak dispek, kuping kita tidak diangkat ke atas begitu, hidung kita tidak ditapuk begitu, kanan kanan, kiri kiri, enggak. Kenapa? Kita punya kita. Nah, kalau kita berada di bengkel, sabar kelola bengkelnya. Pagi datang tapi adzan berkumandang, salat. Jangan alasan, tangan saya kena oli ini. Enggak ada, sholat susah ini bersihinnya. Kenapa itu pilih bengkel? Ya resiko, muazan beresin tangannya supaya oli nggak nempel, supaya wudu masuk. Di mana kita? Di pertanian, sabar kelola pertaniannya. Di mana kita? Di perdagangan, sabar kelola perdagangannya. Di mana kita? Di pemerintahan, sabar kelola pemerintahan itu sabar. Dari mana? Dari istana sampai dengan ke tingkat kelurahan, ke tingkat ke-RW-an sampai RT-an, sabar kelola itu pemerintahan dengan baik,
Jangan buru-buru aja. Kalau buru-buru kan nanti tawarin utang mau. Enggak, jangan mau ditawarin utang. Orang ngutangin gak ada yang ikhlas, kecuali Raja Faisal. Raja Faisal tuh ngutangin ikhlas. Ya, tapi kalau mereka ngutangin mesti ada apa-apanya. Sabar. Nah, kalau sabar mengelola pemerintah, iringi dengan sholat. Artinya di sekitar istana ada masjid. Sekitar kantor kabupaten provinsi ada masjid, kantor gubernur ada masjid, di sekitar kantor wali kota dan bupati ada masjid, di sekitar kecamatan itu ada masjid, sampai kelurahan ada masjid. Nanti karyawannya suruh sholat berjamaah, wasta'inu bisabri wassalah. Dapatkan pertolongan dari Allah dengan sabar. Nah, sabar bekerjanya. Jangan buru-buru aja jadi beban. Kalau buru-buru, al-ajalatu minasyaitan, terburu-buru itu dari pekerjaan setan. Yang akhirnya kita menyesal. Maka gak menyesal bagaimana? Kalau terburu-buru menyesal pastinya. Kenapa? Akhirnya kita punya utang. Kan utang itu menjerat leher, Pak. Nabi nganjurkan kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hasan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu terakhir. Dalam ilmu balaghah yang terakhir itu yang paling penting. Yang disebut paling akhir itu yang paling penting. Ya. Ghalabati dain, terlilit hutang. Wa qahri rijal, dan tekanan-tekanan dari para penguasa zalim. Kita minta itu perlindungan kepada Allah pagi dan sore. Nah, sholat ini di Isra Mi'raj ini makanya peringatannya adalah bagaimana menghidupkan masjid. Subhanallah, di perang Badar 313 orang berhadapan 1000 lebih. Tank baja Nabi cuma 4, udah pada goblak bautnya. Mereka tank baja 800, tentaranya 1000 lebih, Nabi 400 tentaranya, dan belum terlatih. Tapi sholatnya di saat perang Badar, sholat jamaah itu tetap dilaksanakan. Itu rahasia kemenangan buat kita. Di mana anak-anak kita belajar? TK, SD, SMP, SMA. Memang saat kritis di SMP, SMA. Makanya di samping masjid, di samping sekolah kan emang ada masjid. Kalau enggak, buat aula di situ, anak-anak terus dilatih sholatnya. Ada teman kita dari Jogja, Masya Allah, mendisiplin anaknya luar biasa. Dari usia alimu auladakum muru auladakum bisolatil sab'in wadribuhum di ashrin. Usia 7 tahun, dimulai dari usia 3 tahun, anak laki-lakinya 3. Pagi-pagi nggak pakai bangun tong, enggak, langsung digendong dari tempat tidurnya, dibawa kamar mandi, terus dimandikan. Masih merem, Pak. Nangis gak? Pasti nangis. Terus tiap hari bapaknya terus dibawa ke masjid, terus bangunkan lagi, gendong lagi, ajak lagi ke kamar mandi, mandikan lagi pagi-pagi. Nah, kalau sholat duhur makan dia nggak tidur. Yang paling susah kalau anak-anak dibangun, kalau nggak dibangunkan bangun nggak? Jangan pun anak-anak kita juga nggak, susah bener. Anak-anak itu sudah pagi-pagi gendong, bawa kamar mandi, bukain bajunya, siram. Pasti bangun nggak? Bangun nggak? Bangun nggak? Ya pasti bangun. Luar biasa, 3 anak ini cerdasnya bukan main. Cerdasnya bukan main. Ya kalau di kita posisinya terlambat, ada cucu kita. Cucu jangan dimanjakan. Si kakek biasa lebih sayang pada cucu, salah, sayang yang salah. Biarin lagi tidur, jangan diganggu, dia belum wajib sholat. Dia biar gak bisa puasa, masih kecil. Begitu. Kenapa? Nanti dia akan bangun pagi terus menerus. Dari usia 3 atau 4 tahun ke usia 7 tahun berapa? Itu sudah 4 tahun atau 3 tahun. Usia 10 tahun tambah 3, berarti sudah 7 tahun pagi bangun tiap hari sama bapaknya, disiram, mandi, seger dah.
Akhirnya terbentuk dia menjadi sebuah meja yang indah sekali, menjadi sebuah anak yang bangun paginya disiplin dan tidak berat bangunnya. Nah kita sering sayang, saya yang keliru. Kenapa dari sholat ini tadi kita bisa meraih kemenangan? Nabi kita Muhammad SAW kemenangan diraih kapan? Setelah Isra Mi'raj. Dibawa perintah Isra Mi'raj ini oleh Isra Mi'raj ke Madinah, dan di Madinah beliau pertama kali datang ke Madinah sampai di kampung Kuba namanya, yang dibangun rumah real estate. Yang dibangun apa pertama kali? Masjid Kuba. Alhamdulillah, anak gagas sudah punya masjid, Masjid Baitur Rahman, rumah Allah yang maha pengasih. Baitur Rahman dikasih semuanya. Nah setelah Isra Mi'raj ini rahasia kemenangan Allah sudah kasih kepada kita, tinggal ayo dari tingkat istana, semua yang ada di lingkungan istana azan berkumandang. Kalau kubro kumandangkan itu azan di semua sudut istana, di pagar istana pasang. Jangan azan dilarang. Azan itu kan nggak mengganggu sama sekali, Pak. Emang kapan azan? Zuhur. Jam 9 azan zuhur? Jam 7 azan zuhur? Enggak, jam 8 azan zuhur? Enggak. Azan zuhur itu adalah pas du atau setelah azan masuk, waktunya masuk. Kapan? Jam 12. Emang sedang capek-capeknya kerja. Ya kalau bapak makan kerja di kantor di ruang ber-AC dengan kursi goyang. Para petani, Pak, dari mulai jam 7 sampai jam 12 itu luar biasa, keringat bercucuran, panas bener, Pak. Begitu mau azan setengah jam dia udah mandi bersih-bersih. Azan ganggu sama sekali enggak ada yang terganggu. Yang terganggu dengan azan cuma jin dan iblis. Makanya begitu waktu zuhur masuk jam 12, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua setengah jam, 15 menit paling 10 menit paling tidak sudah ada aba-aba mau azan. Makanya dulu mah ada selawatan, ada baca Quran 10 menit menjelang azan dikumandangkan. Oke lah, itu semua tidak, tapi azan tidak boleh ditiadakan. Azan kumandangkan, maka istana berkah nanti. Cerdas para pemimpinnya, tidak ditutup kecerdasannya, dan diberikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah kehidupan berbangsa dan negara. Kenapa? Dari istana. Turun ke bawah, kantor gubernur, masjidnya hidupkan. Kenapa? Tadi ini alat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah untuk mengurus negara yang berat, besar. Jangan mengandalkan insinyur, jangan mengandalkan dokter, jangan mengandalkan doktor, jangan mengandalkan profesor. Dulu mah almarhum Bapak sering banget bumbu masak miwon. Ingat gak Pak Jaki? Siapa yang ceramah itu? Hah? Bumbu masak miwon. Ini profesor. Pala botak blon kata Kiai Adnan almarhum. Itu dulu suka ingatkan, maksudnya bukan kita ngeledekin profesor kepalanya pada botak jus blon, enggak. Arti mengandalkan profesor enggak bisa. Emang sekarang profesor kagak banyak? Banyak. Satu perguruan tinggi yang swasta aja ada minimal ada satu profesor. Artinya seperti ilmu doang itu tidak bisa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, itu yang harus dipraktekkan. Sabar, kerjakan ini urusan negara, kemudian salat galakan 5 waktu berjamaah. Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW bisa menang, Pak, bisa sukses mananya dalam dakwanya. Kapan? Setelah Isra Mi'raj, dan oleh Isra Mi'raj dipraktekkan di Masjid Kuba. Pertama kali dia bangun masjid, tidak bangun rumah. Kita kan mikirnya rumah, kalau kita mah bukan, bagaimana rumah Allah. Dibangun Masjid Kuba, dan disitulah setelah dia bangun di situ, bergeser lagi menuju jalan lewat namanya satu kampung, dia bikin masjid Jum'ah, dia sholat Jumat di situ. Nah dari situlah teman-teman
ada yang tetap melaksanakan salat Jumat dalam perjalanan, karena Nabi dari Kuba menuju kawasan Masjid Nabawi yang sekarang itu lewat satu kampung, lewat waktu Jumat dia buat masjid lagi di situ. Nah, setelah terus masjid dan pelaksanaan sholat Jumat intensif dilaksanakan, maka tantangan pertama adalah orang-orang kafir Quraisy di Mekah, ya, Masya Allah, di perang Badar Pak menang, perang Uhud menang. Kalau Ustaz di perang Uhud Hamzah terbunuh, iya, di ronde pertama kemenangan yang dahsyat itu berserakan harta rampasan perang, ganimah dibawa banyak sekali, kuda, onta, barang-barang ditinggalkan mereka. Nabi cuma pesan kepada 50 tentara, kalau bahasa sekarang sniper, jitu, tolong kau berada di situ, jangan turun dari atas gunung Ainain kecuali ada perintah turun. Kalau belum ada perintah turun, sekalipun kami dipotong-potong, kamu gak boleh turun. Masya Allah. Karena memang udah perang, udah selesai di ronde pertama dan sudah berserakan itu harta rampasan perang. Kemudian tentara yang ada di bawah ngangkatin harta rampasan perang yang di atas berijtihad. Nggak boleh ijtihad mengalami sabda Rasul. Secerdas apapun itu tentara, itu komandan, nggak boleh. Komandan harus tetap sabda Rasul paling depan. Mereka berijtihad Pak, udah selesai kok. Teman-teman kesian itu ngangkatin barang-barang berat-berat, kita turun dah. Kata komandan jangan turun, tapi ada yang ngebandel, turun dia. Kosong kecuali ada segelintir tentara di atas gunung Ainain. Khalid bin Walid melihat peluang ada, maka dia putar tentaranya dari belakang jajar gunung Uhud, masuk ke sebelahnya dan naik ke Jabal Ainain, habislah dipanah dari atas. Tentara muslim yang sedang mengumpulkan harta rampasan perang kalah di ronde kedua, sampai Hamzah bin Abi Thalib harus dibelah dadanya oleh seorang dan diambil jantungnya. Tetapi pada ronde ketiga Nabi kumpulkan lagi, bangkitkan lagi, semangat lagi, dibakar lagi dengan sholat berjamaahnya, maka 3.000 tentara orang-orang kafir dan ke Mekah itu dihalau habis kocar-kacir menuju ke Mekah lagi. Itu menang di perang Uhud. Jadi ronde pertama menang, ronde kedua kalah, ronde ketiga menang. Kapan itu? Sekali lagi setelah wasta'inu bis sabri was shalah, ya. Setelah mereka minta pertolongan kepada Allah lewat sabar. Saat kita bekerja, ya Allah berikan hidayahmu, berikan taufikmu, berikan petunjukmu agar saya bisa mengelola rumah tangga, agar saya bisa mendidik anak-anak, agar saya bisa mengurus warga, agar saya bisa mengelola perusahaan ini. Kemudian azan berkumandang, kita hentikan. Kita punya jadwal, makanya kita punya terus akses dan punya kontak terus dengan masjid, ada jadwal waktu sholat dan ada jam yang terpasang. 10 menit waktu zuhur azan pas, nggak terganggu kok. Nanti asar udah capek banget, kita kerja, kita pernah duduk di kantor begitu capek bener duduk, saya bilang nggak bisa duduk, capek banget di kantor, baca ngantuk nulisin pekerjaan ngantuk. Nah, ini azan asar berkumandang, nanti udah selesaikan azan sholat, kemudian selesailah kerjaan kita, pulanglah kita. Azan maghrib nggak ganggu, azan maghrib pas ingatkan kita mau siap-siap mandi sore sebelumnya, azan sholat maghrib, ntar kita dari maghrib ke isya, mau isya azan lagi persiapan mau tidur, karena habis sholat isya kita tidur dah, makan malam sebelumnya. Malah makan malam tuh nggak ada, apa yang ada adalah makan tuh sebelum maghrib. Orang tua dulu semuanya makan sebelum maghrib, jam 5 udah makan untuk malam. Jadi malam nanti perutnya nggak kenyang, kalau kenyang kenapa? Nggak bisa bangun malam, nggak bisa tahajud. Kemudian subhanallah,
jam 4 lewat 49 menit atau 59 menit azan berkumandang. Emang kenapa azan di mana? Ya bangunin kita untuk yang memang lagi halangan nggak sholat bu, ya mau beres-beres dapur, beres-beres kasur, beres-beres sumur, nyiapkan sarapan dan buat anak-anak yang mau sekolah, kan pas. Jadi waktu azan tuh nggak mengganggu sama sekali, semuanya memang dibagi sedemikian oleh Allah dan Rasulnya untuk mengatur waktu sedemikian rupa. Masya Allah. Jadi kalau sudah wasta'inu bisabri wassalah ini kita praktek ke dalam kehidupan kita, maka kemenangan, pertolongan dari Allah akan datang. Kita lihat itu dari perjalanan Nabi dan para sahabatnya. Masya Allah, setelah di Madinah itu semua jihad perjuangan itu menang, apalagi jihad dan perjuangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Masya Allah, sampai Khalid bin Walid itu diberhentikan di tengah-tengah perang berkecamuk. Emang kenapa? Karena orang udah kedengaran ada yang mengkultus Khalid bin Walid, pokoknya kalau Khalid bin Walid yang mimpin perang kita pasti menang dah. Oleh Umar bin Khattab diberhentikan. Kenapa? Itu takut ada syirik. Khalid dicolek lagi berkancam perang. Khalid, kau sudah dipecat. Saya berperang bukan karena saya jadi panglima, tapi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bapak-bapak dari perjalanan Isra Mi'raj yang memang setiap tahun diingatkan kembali bulan Rajab. Semangatkan kembali untuk apa? Untuk sholatnya. Kalau sholatnya bagus, jangan khawatir. Sholatnya dijaga, jangan khawatir. Qad aflahal mu'minun, benar-benar sukses orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatin khashi'un, yang memang sholatnya khusyuk. Nah, khusyuk tadi tidak mungkin kita dapatkan secara utuh kecuali dengan berjamaah. Kalau di rumah bisa enggak maksimal, enggak khusyuk kita enggak maksimal. Tapi kalau dengan berjamaah itu ada akan enggak ada kelupaan lah kalau sholat berjamaah. Tapi kalau di rumah bisa kelupaan, ini rakaat keberapa? Nah, kalau di masjid berjamaah kelupaan, ada ingatkan, ada makmum dan ada imam. Ini perjalanan bulan Rajab yang sudah kita lewati. Jadi intinya bagaimana kita jaga ini agar pertolongan Allah datang. Lah sekarang malah justru masjidnya dicurigai, musolanya diawasi, ya. Gimana? Enggak. Dari dulu udah nggak ada masalah azan di samping rumah kita dulu. Kampung Hutan tuh ada satu RT Cina semua. Ya aman-aman aja, dia tahu kok itu azan sholat subuh. Ya, oh ini azan sholat subuh, saya bangun lah. Saya mau buka toko, saya mau ke warung, saya mau ke pasar, saya mau ini. Mereka bangun, tapi sholat enggak, ya itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin. Nah bapak-bapak, ini yang terkait dengan bulan Rajab. Kemudian Sya'ban. Ada di kampung-kampung itu Pak, sampai hari ini bahkan ada istilah nisfu Sya'ban. Nisfu apa? Separuh Sya'ban, bulan Sya'ban. Kalau orang kampung malah bilangnya bulan Roah. Bulan Roah. Roah itu dikata ruh. Nah, jadi keluarga-keluarga yang ditinggal sudah pada meninggal keluarganya, dia ingat bulan Sya'ban. Jangan-jangan dulu ibu belum selesai bayar kodok puasanya. Jangan-jangan bapak dulu belum terbayarkan fidyah puasanya. Diingat. Kenapa? Karena bulan Sya'ban, terutama ibu-ibu, tanggal 15 Sya'ban itu jatuh tempo yang wajib dibayar utangnya. Kenapa? Karena ibu-ibu tuh ada haid 15 hari Pak. Ada yang haid 15 hari, paling dikit 1 hari 1 malam, paling banyak 15 hari. Makanya 15 Sya'ban oleh guru di kampung semuanya ibu-ibu diwajibkan hadir, bawa buku yasinan, kalau enggak baca kahfian, kalau enggak tabarokan.
Emang kenapa? Ya karena kan ibu-ibu datangnya kagak bareng dulu mah. Emang rumahnya jauh-jauh. Ya, datang ke masjid di daerah Ratu Jaya. Ratu Jaya itu kan sekarang berapa kelurahan? Pondok Jaya, Ratu Jaya, Pondok Terong, 3 kelurahan. Dulu cuma 1 kelurahan, namanya Desa Ratu Jaya. Masjidnya satu-satunya masjid di daerah Ar-Rahmaniyah, namanya Masjid Al-Ittihad, itu dekat dengan Ar-Rahmaniyah. Jadi orang Kampung Panjang pun itu datang ke sana, dikumpulkan oleh kiainya, oleh mualimnya, ditunggu sampai jam 11 malam. Datang dari Kampung Panjang, ada jalan setapak, ada listrik, nggak ada Pak. Lewatnya kadang-kadang balong dan sawah, persawahan itu galengannya, pematangnya baru saja dibereskan, masih basah. Lewat situ diinjak oleh yang mau lewat, nyeblok, jatuh dia. Tetap ditunggu tuh oleh ustadznya, oleh muallimnya, oleh kiainya untuk menjelaskan apa? Ibu-ibu punya utang bayar. Yang paling bagus kan punya utang tuh dibayar sebelum jatuh tempo, ya enggak? Bapak punya utang, jatuh temponya bulan Januari, tapi bayar bulan Desember. Wah, senang bener itu yang ngutangin. Bahkan jauh sebelumnya udah dibayar. Ini besok ngutangin lagi, diatongin lagi deh, dikasih lagi utangnya. Kalau minjem, wah udah nggak pakai kasih. Kenapa? Jatuh tempo. Nah, di bulan Sya'ban ini Pak, ada satu kegiatan memang mengumpulkan umat untuk apa? Tadi ingatkan utang. Yang kedua, ingatkan Lailatul Qadar Pak. Lailatul Qadar. Dalam kitab Fathul Bari itu setelah babu Lailatul Qadar ada babul jihad. Baru babu qiyami Ramadan, babu qiyamis saumi Ramadan. Urutannya di kitab Fathul Bari itu jilid pertama ditulis bab Lailatul Qadar. Kedua babul jihad. Ketiga babu qiyami Ramadan, keempat babu siang Ramadan. Setelah tadabbur, ada apa ya? Kok Lailatul Qadar urutan berikutnya adalah babul jihad? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita alhamdulillah nih dikasih lagi alat untuk meraih kesuksesan di bulan Ramadan, tapi harus berjihad. Harus berjihad. Gimana caranya? Dari bulan Sya'ban siap persiapannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab dan bulan Rajab dan Sya'ban. Kemudian sampaikan usia ke bulan Ramadan. Nah, di bulan Rajab Bapak Ibu intensitas semangat untuk jemput rezekinya dinaikkan sehingga dapat lebih. Kemudian itu nanti sisihkan untuk persiapan Ramadan. Karena di Ramadan Bapak kalau nukang, kalau kerjanya nukang, jangan jam 11 jam 12 masih di atas genteng, nanti bisa batal puasanya, nggak kuat. Juga nanti bisa, kalaupun kuat, sholat tarawihnya nggak bisa, ngantuk, capek. Nah, makanya Ramadan bukan tidak boleh kerja, tapi jangan diporsir tenaganya. Udah dikumpulin 2 bulan untuk mengcover kebutuhan Ramadan. Emang Ramadan mau ngapain? Lah, karena kita mau puasa. Setelah puasa apa? Berbuka bukan makan. Berbuka bukan makan. Berbuka itu cuman batalin puasa. Makanya mau adzan baru kumandang, di atas meja nggak usah ada makanan. Harusnya Bapak Ibu datang ke masjid, di masjid cukup 3 butir korma per orang, maksimal 7 butir korma. Lagi azan mau berkumandang, di atas meja makannya gado-gado, kemudian rujak kelapa, es buah, gorengan. Ya Allah, bukan makan berbuka itu cuma batalin puasa. Azan, alhamdulillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan, nikmati, kunyah yang halus, kormanya kalau nggak ada ya pisang Lampung. Setelah selesai 3 butir pisang Lampung, 3 buah pisang Lampung, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika
aftartu zahabat zama wa btalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah taala. Selesai doa. Ya Allah, istri saya, ya Allah anak saya, ya Allah suami saya, ya Allah usaha saya, ya Allah negara saya, angkat tangannya. Dari mulai selesai berbuka sampai kekomatkan 5 sampai 10 menit doa. Waktu mustajab. Waktu mustajab. Mau diapakan anak-anak, Pak? Didoakan. Anak-anak itu didoakan. Murid-murid kita didoakan. Mau diapakan mereka? Mau diawasi 24 jam nggak bisa. Apalagi usia anak di SMP kelas 3, SMA kelas 1 sedang-sedangnya banget. Halo, di mana, Dek? OTW, Bu. OTW kemana? OTW pulang? Enggak, OTW, Bu. Padahal lagi asik dengan internetan dan seterusnya. Ini tuh. Jadi qomat sholat maghrib berjamaah, doa ringan, pulang nikmati gado-gadonya, baru jadi vitamin. Nah kalau gado-gado masuk ke mulut 3 kali kunyah, tendang ke dalam perutnya yang sakit. Karena perut kan lembut banget, Pak. Yang keras apa? Gigi. Makanya gigi fungsinya mengunyah. Bebannya tuh 5 kilo, Pak. Gigi dan gigi beradi tuh 5 kilo bebannya. Jadi akan halus togek mah. Kacang yang kerasnya bisa halus. Nah, jadi fungsinya perut menyaring. Nah, kalau makin halus gilingannya, maka yang ada vitamin semua yang masuk dalam perut kita, maka tidak perlu banyak. 3 butir sampai jam 11 malam bisa sholat tarawih dengan 1 juz plus witir. Dari 1 sampai 20. Tanggal 20 itu sholat tarawihnya bukan lagi 23 tetapi 31 rakaat. 20 setelah Isya, nanti jam 1 11 rakaat. 31 rakaat. Dan itu berlomba. Lah kita emang kenapa? Tadi tidak dipersiapkan dari bulan Rajab dan Sya'ban, hanya bulan Ramadan kerja keras di tengah terik matahari, capek lelah, puasa juga lelah banget, salat tarawih nggak kekejar. Ini persiapan yang sudah semakin dekat, makanya kita ingatkan dan kita sampaikan ini supaya kita punya persiapan dan Ramadan jangan lagi seperti tahun lalu. Puasa kita tingkatkan kualitasnya, berbukanya di masjid, berbukanya di musola, ya. Dengan apa? Dan dengan yang manis-manis saja, gak usah banyak-banyak. Insya Allah sebulan suntuk kita jaga, Lailatul Qadar kita dapatkan, dah ketika ya Allah jadikan anak-anak kami, jadikan murid-murid kami orang-orang yang soleh dan solehah. Insya Allah kena Lailatul Qadar. Doa itu bernilai 83 tahun terus menerus berdoa. Doa enggak lama, 70 tahun paling lama Allah kabulkan. Paling lama siapa? Nabi Allah Ibrahim. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Berdoa terus setelah nikah dengan Hajar berapa? 70 tahun baru dikasih keturunan. Nah kita enggak, insya Allah lebih cepat karena memang usia kita beda dengan usia mereka. Demikianlah Bapak-bapak, sudah siang, insya Allah jam 6 kurang 5 menit sudah. Kalau ada pertanyaan 5 menit, kalau tidak ada kita tutup segera. Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan, kita segera tutup dengan iringan doa. Mari sama-sama sebelum kita berdoa kita baca surat Al-Fatihah dengan niatan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang pada kurang sehat Allah angkat penyakitnya dan mudahkan usaha-usaha kita, disampaikan usaha kita ke bulan Ramadan dan diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasanya. Ala hadinya wa ala kunyatin sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman awsana bi du'aina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal
Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan wa wafiqna bi qiyam wasyami. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan wa wafiqna bi siyam wa qiyami. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan wa wafiqna bi siyam wa qiyami. Allahumma antas syafi la syifaa illa syifauka ishfi amradana wa amrada man awsana bi du'aina wa amradal muslimin ajma'in syifaan ajilan syifaan min kulli saqamin syifaan la yughadiru saqaman wa la alama. Allahumma inna na'udzubika minal baras wa na'udzubika minal juzam wa na'udzubika minal junun wa na'udzubika min sayyi'il asqam wal amrad. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.